Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami dari pagi hingga pada saat malam ini. Terima kasih untuk kekuatan, sukacita dan segala berkat kebaikan-Mu. Kami mampu mengerjakan segala tugas aktivitas kami, semua karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Keluaran pasal 32 ayat 1-4. Tertulis demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Saudara dikasihi Tuhan, sebagian orang yang sudah bertobat dan beriman memilih untuk kembali kepada kehidupannya yang lama. Beberapa alasan mengapa terjadi hal seperti ini adalah karena kenangan akan hidup yang lama, di mana muncul perasaan bahwa hidup yang lama itu lebih baik dan lebih enak dibandingkan dengan hidup yang baru di dalam Tuhan. Selain itu, penyebab lainnya adalah karena adanya situasi hidup yang seakan seperti status quo, seakan tidak ada jawaban dan kepastian, lalu akhirnya memilih untuk berbalik dari iman dan kembali menyimpang kepada cara hidup yang lama. Dalam Keluaran pasal 32 ayat 1-4 ini, kita membaca bagaimana bangsa Israel berubah sikap hatinya kepada Tuhan setelah menunggu-nunggu Musa yang saat itu sedang naik ke Gunung Sinai menghadap Tuhan dan tidak turun-turun juga. Mereka merasakan kebosanan menunggu dan sebagian merasa galau imannya, lalu mengusulkan untuk membuat sebuah patung untuk mereka sembah sebagai Allah. Anehnya di sini, Harun kakak Musa yang adalah imam yang selama ini telah mendampingi Musa dan melihat berbagai keajaiban Tuhan yang luar biasa, juga ikut-ikutan mendukung dan mengakomodasi permintaan bangsa Israel itu dengan membuatkan patung lembu emas bagi mereka, serta menamai patung itu sebagai Allah yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Patung lembu emas ini sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi bangsa Israel waktu itu, karena selama 430 tahun di Mesir, mereka melihat salah satu dewa atau Allah yang disembah bangsa Mesir adalah lembu atau sapi. Dan inilah yang dibuat oleh Harun. Ia membuat patung lembu emas. Ini menandakan bahwa mereka kembali kepada cara hidup yang lama di Mesir yang sudah mereka tinggalkan. Mereka kembali percaya kepada salah satu dewa Mesir. Saudara dikasihi Tuhan, dari kisah di dalam Keluaran 32 ini, pesan firman Tuhan buat kita adalah kita perlu waspada terhadap bahaya keinginan untuk kembali kepada hidup yang lama. Iblis seringkali menggoda agar kita kembali. Kalau bukan iblis, maka pikiran kita sendiri membujuk kita untuk berbalik lagi ke cara hidup lama yang sudah kita tinggalkan. Kalau kita mengalami situasi yang membuat iman kita jadi galau,
Ada kebingungan yang mengganggu iman kita. Ada situasi penantian yang terasa lama. Tetaplah ingat untuk percaya dan setia selalu kepada Tuhan. Jangan biarkan diri kita jadi seperti dulu lagi, ketika kita masih hidup dalam dosa dan tidak mengenal Tuhan. Selain itu, jangan pula kita menjadi tergoda untuk mengikuti jalan atau iman yang lain di luar Tuhan Yesus. Tetapkanlah hati kita untuk setia, bagaimanapun keadaan yang kita alami. Mungkin ada situasi di hidup kita di mana doa kita terasa belum dijawab-jawab. Ada masalah yang tak kunjung selesai, ada kesulitan yang begitu besar, atau sebaliknya ada kenyamanan hidup yang menimbulkan rasa hampa dan kebosanan. Mari jaga hati dan iman kita agar tetap teguh di dalam Tuhan. Arahkan mata rohani kita kepadanya, jangan kepada yang lain. Sembahlah hanya Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kudus dan benar dan hidup yang kekal. Jangan sembah Allah-Allah asing, mamon dan berbagai berhala yang membuat kita berada dalam kebinasaan. Tapi pautkan hati sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus yang telah membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Melalui apa yang terjadi pada bangsa Israel, sikap mereka yang begitu mudah dan cepat berbalik dari Tuhan. Kami belajar dan kami diingatkan agar kami senantiasa teguh, setia, beriman dan percaya, berharap hanya kepada-Mu. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, agar apapun situasi yang kami alami, situasi-situasi yang kelihatannya hendak mencobai iman kami tetap sabar, tetap setia, dan percaya dengan teguh kepada Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar terjadi kebangunan rohani, dan banyak orang datang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.